mau ngerongsokin, nggak ada tempat buat ngiloin barang-barang bekas kayak gini. Perilaku dan budaya Jepang ada yang baik dan ada yang bisa memusnahkan generasi penerus bangsa. Apakah itu? Ikutilah rangkuman ceritanya berikut Nah ini. kan orang Jepang itu kalau mandinya harus merendam pakai air panas 1 jam 30 menit setiap hari tuh guys, mandi di bedroom gitu dulu ya kan teman-teman, mandi dulu ya kan, mandi toilet, bedroom, bathroom gitu, bathroom, tempat tidur apa, mandi merendam guys, itu dia, itulah gasnya. Gas untuk bathroom itu 1 bulan 500.000 guys, gas untuk masak sama apa, sama untuk mandi. Di akhir video ini, akan dikupas perilaku mahasiswa Indonesia yang tugas belajar di Jepang. Pulangnya bawa ijazah dan mobil baru. Kok bisa? Dia tidak sering magang kok. Ikuti kisahnya. 300.000 guys, 300.000 ini 3.000 yen. Oke, kita bikinlah 300.000 yen guys. Lalu SIM card. Kalau di Indonesia kan isi pulsa 20.000 mas, gitu kan guys. Isi pulsa, bu, beli pulsa lah isi 50.000. Di sini nggak ada teman-teman. Di sini per bulan dia. Tapi walaupun macam gitu ada juga. Kalau ada apa? Kalau habis internet gitu, bisa kita beli. Bisa kita beli internetnya gitu guys kalau habis. Tapi semuanya rata-rata bayar per bulan. Untuk 3 giga kita bayar per bulan itu 2.000 yen guys, atau sekitar 200.000. Wong-wongan sawah nang Jepang. Orang-orangan sawah di Jepang itu pakai helm. Tuh. Ini mumpung aku ketemu dealer mobil bekas. Ini tak spilin guys. Ini kayak pick up nih. Ini pick up Suzuki, mereknya Suzuki. Itu harganya 29 juta. Sawah itu di Jepang itu mungkin ya. Sawah di Jepang itu nggak boleh diuruk ya. Nggak boleh diuruk karena ini penting. Sawah ini penting buat pangan, buat ketahanan pangan ya. Beras, kalau di Indonesia, sekarang kan lagi krisis beras ya. Di Indonesia beras naik gila-gilaan, ada yang 14.000, ada yang 15.000. Itu kan kasihan ya, kalau yang nggak punya pekerjaan itu ya. Setiap hari harus makan, makannya harus beras. Itu gimana itu? Kalau beras 1 kilonya itu 15.000, itu mau makannya gimana? Sedangkan banyak di negara kita itu orang-orang yang nggak pada kerja. Biaya hidup yang aku tinggali sekarang teman-teman, yaitu di Osaka dan di pinggiran Osaka guys. Itu sama sekali nggak naik. Mungkin ini. Oke guys, Jepang yang katanya negaranya itu mau punah ya. Tapi mereka itu rajin bangun guys ya. Tuh, mereka lagi bangun solokan. Bangun solokan bahan materialnya. Solokane bahan singgung gawe. Solokane kualitasnya ora patut guys. Apike ora patut ya. Cor-corane kayak orang retak-retak blas ya. Bahannya jos banget ya. Ini mungkin untuk 50 tahun itu nggak bakalan rusak ya solokan kayak gini guys. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak berbicara biaya hidup untuk yang tinggal di rumah. Kalau yang tinggal di rumah nanti adik iparku nanti kita tanya berapa biaya hidupnya kalau tinggal di rumah ya kan guys. Tapi yang kita hitung di sini biaya hidup tinggal di kos-kosan ataupun di rumah susun gitu guys teman-teman, yang sederhana. Pakai 2 bego ya. Dan materialnya itu ora patut. Di sini kan makan energi ya, pakai listrik mungkin ya. Jadi mungkin orang-orang sini mungkin mikirnya dibikin kayak apa? Dibikin kayak selokan tadi. Nanti kalau air danaunya ini meluap, nanti otomatis airnya akan mengalir ke lautnya sini guys. Ini mobil bekas. Ini tak spilin guys. Ini kayak pick up nih. Ini pick up
Suzuki, mereknya Suzuki. Itu harganya 29 juta. Sawah itu di Jepang itu mungkin ya. Sawah di Jepang itu nggak boleh diuruk ya. Nggak boleh diuruk karena ini penting. Ini dibikin bagusnya kayak gini. Ini kayak karpet ini guys. Nih. Ini kayak karpet. Bagus banget ya. Ini di pedesaan sebenarnya guys. Nggak ada yang lewat sebenarnya di sini. Ini di sini itu sebenarnya nggak ada orang lewat, tapi dibikin fasilitas sebagusnya kayak gini. Ini orang-orang jompo di sini, orang-orang tua olahraganya kayak gitu guys. Konnichiwa. Konnichiwa. Olahraganya di sini itu kayak main apa ya? 20 kilogram 6.000 yen ataupun 600.000 untuk beras teman-teman. 1 bulan. Oke? 1 bulan. Untuk lauk pauk. Nah, ayam. Kalau kita hitung lah misalnya, langsung aja lah misalnya kita seminggu sekali ya. Kalau seminggu 3 kali kita. Tapi khusus di Jepang, saya baru lihat itu di Jepang. Itu mainnya kayak gitu ya, orang-orang tua rata-rata olahraganya itu kayak gitu. Olahraga nyantai kayaknya. Kita lagi di ujung desa nih. Ini desanya itu di sana ya, dan di sini mentok guys. Di sini mentok. Aku penasaran pengen lewat sini guys, pengen lewat jalan sini. Oh, ini gang kecil ya, nyelusup. Linggo lewat orang sih kena kayak. Oh, boleh orang linggo lewat guys. Ditutup apa ya? Oh iya, coba kayaknya kali. Orang linggo lewat guys. Kita mesti balik ini. Bayar pajak. Aku harus bayar pajak teman-teman. Bayar pajaknya itu ini 25.321 yen. Kalau rupiahnya berapa sayang? 25.321 yen. Sekitar 2.600.000 teman-teman. Berarti uang tadi 170 yen dikurang 253.21 yen pajak. Berarti aku bergaji per bulan ya 144.679 yen, atau kalau rupiah 15.200.000 lah teman-teman. Gajiku 15.200.000. Oke. 15.200.000 lah gajiku guys, untuk menghidupi 1 anak dan istri 1. Kita mulai langsung kita sewa tempat tinggal, yaitu rumah susun. Rumah susun yang sederhana. Untuk rumah susun yang sederhana, istriku tak mencatat itu harganya 2.500.000 per bulan teman-teman. 2.500.000 per bulan ditambah uang manajemen setiap bulan, yaitu 500.000. Apa itulah namanya? Oh ya, aku lupa tadi itu nenek-nenek sama kakek-kakeknya, orang-orang tua di lapangan itu tadi. Itu main golf ya. Itu kayak permainan. Curiga aku kalau baik gini dia. Khawatir aku guys. Halo. Kenapa baik sekali jemput-jemput? Oke lah. Jadi, ku masukkanlah dulu si merahku ini ya guys.
Oh iya jebule. Kayaknya kali. Orang ini nggak liwat guys. Kita mesti balik ini. Sebagai bukti bahwa penduduk Jepang itu diambang kemusnahan. Karena sibuk bekerja dan tidak mau menikah. Banyak yang meninggal membusuk di rumah-rumah besar seperti ini. Karena tidak punya anak, maka saat meninggal tak ada yang mengetahuinya. Orang-orang Jepang ya. Banyak banget rumah kosong. Aku itu lagi nyoba nyari rumah-rumah kosong yang ada di pedesaan di sekitar tempat tinggalku ya. Ini guys, sepedanya tuh kan. Nih, ini barang-barang kalau di Indonesia, barang-barang kayak gini itu bisa dikiloin ya, dirongsokin. Tapi di sini karena nggak ada orang yang mau ngerongsokin, nggak ada tempat buat ngiloin barang-barang bekas kayak gini, kayak besi-besi bekas itu nggak ada tempat bisa dikiloin di sini ya. Ini tempat sampahnya. Ini motor dibuang gitu, digeletakin gitu aja. Motor Kawasaki guys, Ninja itu ya. Sini sepeda-sepeda, ada speedboat, ada blok-blok mesin. Itu sepeda masih bagus. Ada motor-motor Kawasaki itu, motor-motor bodol itu guys. Nih ada mesin-mesin, ada kayak mesin generator gitu ya. Sebenarnya ini adalah peluang bagi warga Madura yang ingin membuka pabrik peleburan logam di Jepang. Limbah rongsokan seperti ini diterlantarkan saja rumah-rumah besar yang kosan karena penghuninya meninggal dan membusuk di rumah tersebut. Maka jasa pembersihan rumah dari bangkai manusia yang membusuk mungkin bisnis yang menggiurkan. Mengapa mereka lebih suka tinggal sewa rumah apartemen yang mahal ya? Karena rumah ini ada pemiliknya, hanya dibiarkan kosong oleh pemiliknya. Karena banyak harta di mana-mana, atau angker karena hantu. Kita beli kopi di warung-warungnya ataupun kafe, ya mahal teman-teman. Dan di sini juga ada fasilitas apa nih? Pengecasan HP guys. Charger HP kalau lowbat di sinilah dia ngecasnya dengan biaya 165 yen atau sekitar 117.000 teman-teman untuk ngecas HP. Dan ini dia istriku guys. Oke, Menurut sudah Nagisa selesai. Nishikawa yang dulu pernah jadi Nihongo partner di Indonesia, tepatnya di SMA Negeri 1 Setu, banyak sekali rumah-rumah kosong itu karena ditinggal oleh pemiliknya. Rata-rata orang tua itu kalau sudah jompo karena tidak punya anak dan sanak saudaranya juga jauh-jauh, rata-rata tinggal di panti jompo. Nah, inilah sebagai bahan gambaran. Jadi rumah-rumah yang tadi besar-besar megah-megah itu ada yang punya, tetapi orangnya mungkin tinggal di panti jompo atau sudah meninggal. Sementara diwariskan kepada generasi penerusnya kan tidak ada, makanya dimiliki oleh negara atau dimiliki oleh sanak saudara. Ketika dimiliki oleh negara dalam jumlah yang banyak kan, penduduk-penduduk yang meninggal dan tanahnya itu dikuasai oleh negara, itu ya tidak terawat. Pemeliharaannya juga negara kan ketika memelihara rumah sebesar itu kan biayanya sangat tinggi sekali. Nah, itulah barangkali sebagai bahan gambaran mengapa manusia itu harus menikah, mengapa laki-laki yang mampu itu bisa menikah 2, 3, 4 kalau mampu berbuat adil. Kemudian wanita perbandingannya kata Nagisa Nishikawa, saya percaya sama Islam dan sekarang Nagisa Nishikawa sudah mualaf ya, dia mengatakan begitu. Karena apa? Kok hasil sensus di seluruh dunia itu perbandingan laki-laki dan perempuan itu 1 berbanding 4 sesuai dengan surat ini di dalam Al-Quran. Dan akhirnya setelah 2 bulan dia pulang ke Jepang, tiba-tiba kirim WA ke saya, Nagisa Nishikawa itu, dan sudah saya tuliskan juga di berita Disdik. Nah, saya sudah, alhamdulillah, sudah mualaf, katanya begitu. Nah, menurut Mr. Nobuyuki Suzuki, bintang film di Indonesia, dia juga banyak bercerita bahwa kehidupan di Jepang itu sangat tinggi sekali. Tidak mampu kalau kita datang ke sana tanpa persiapan itu bisa berbahaya. Oleh sebab itu, saya tayangkan kehidupan di Jepang seperti tadi. Gaji 15-20 juta itu habis oleh kebutuhan sehari-hari. Tadi bayar listrik, beras saja tadi udah berapa harganya yang luar biasa sekali tingginya ya.
Nah, sebagai bahan gambaran saja bahwa memang demikian keadaannya. Tetapi kok banyak mahasiswa Indonesia yang datang belajar di Jepang, pulang-pulang bawa mobil, bawa ijazah. Bagaimana caranya? Itu ilmu pesantren kobong. Di pesantren itu biasanya ambil nasi, masukin ke rice cooker atau diliwet, begitu di atasnya barulah dikasih piring kecil, dikasih minyak, kasih bumbu, kasih bawang, kemudian kasih ikan, ditutup, kemudian dia mengaji. Setelah mengaji atau belajar, baru datang di rumah dalam keadaan semuanya serba siap makan. Padahal beasiswa di Jepang itu kan sudah ada biaya hotel, sudah ada biaya makan, makanya standar restoran kan. Ketika dia itu tidak mempergunakan makanan makanan hotel atau makanan restoran, tapi dia masak sendiri dengan cara sistem santri kobong. Maka pulang-pulang dari Jepang itu bawa mobil baru, bawa ijazah. Itulah kehebatannya orang Indonesia. Demikian barangkali sebagai bahan gambaran, ada peluang-peluang bahwa di sana itu banyak rongsokan yang dibiarkan begitu saja. Kalau dibawa ke Indonesia kan tidak mungkin, biayanya juga tinggi. Lebih baik kita membuat pabrik di sana mungkin ya, bagi orang-orang yang sudah punya disiplin ilmu di bidang itu, daripada terlantar seperti itu. Mungkin juga menawarkan diri untuk jadi pembersih rumah dari mayat-mayat yang berserakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.